PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Soal kenaikan PPN 12%, PDIP lempar batu sembunyi tangan. PDIP, jangan lupa Anda pemilik suara terbesar di DPR. Sebuah analis mendalam tentang posisi PDIP dalam keputusan kenaikan PPN 12%. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin membesar. Yuk, mari kita bahas. PDIP, mari kita bicara tanpa basa-basi. Fakta sederhana yang tidak bisa Anda elakkan adalah ini: Anda adalah partai dengan suara terbesar di DPR saat pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2021. Suara Anda, lebih dari sekadar signifikan, adalah penentu kebijakan. Ketika keputusan menaikkan PPN menjadi 12% diambil, itu bukan sekadar keputusan pemerintah. Itu adalah keputusan bersama di DPR, tempat Anda memegang kendali. Ketua DPR saat itu, Puan Maharani, adalah representasi dari kekuatan PDIP. Bahkan Ketua Panitia Kerja Pembahasan Kebijakan ini, Dolphy Othniel, juga berasal dari partai Anda. Jadi, klaim Anda sekarang bahwa ini bukan inisiatif PDIP hanyalah upaya setengah hati untuk cuci tangan. Jika sekarang Anda meminta kebijakan itu dikaji ulang, langkah tersebut seharusnya dilakukan secara konsekuen melalui mekanisme revisi undang-undang di DPR, bukan dengan narasi retorika politik di media. Bukankah Anda masih memiliki suara terbanyak? Bukankah Anda masih menjadi fraksi terbesar? Mengapa sekarang berlagak seperti pihak yang tak berdaya? Lebih dari itu, langkah Anda yang mencoba membingkai isu ini seolah-olah sebagai tanggung jawab penuh pemerintahan Prabowo adalah tindakan yang tidak hanya tidak elegan, tetapi juga mempermainkan logika publik. Anda tak bisa menutup fakta bahwa keputusan ini adalah bagian dari warisan politik Anda. Jika itu adalah kesalahan, maka akuilah dan bertanggung jawablah. Rakyat lebih menghargai pemimpin yang mengakui kesalahan daripada yang menyalahkan pihak lain untuk menyelamatkan muka. Mengutip pepatah lama, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. PDIP, Anda telah menanam kebijakan ini. Jangan sekarang panik saat melihat buahnya mulai tumbuh. Hadapi konsekuensinya dengan jujur dan bertanggung jawab. Politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga keberanian untuk berdiri di depan publik dan mengatakan, ya, ini adalah keputusan kami, dan kami siap mencari solusi bersama. Rakyat sudah muak dengan sandiwara politik yang penuh dalih. Yang mereka butuhkan adalah keberanian, bukan kepura-puraan. Jadi, PDIP, tunjukkan Anda pantas memimpin dengan mengambil langkah yang sesuai untuk memperbaiki situasi, alih-alih terus bermain lempar batu sembunyi tangan. Drama PPN 12%, antara politik, tanggung jawab, dan retorika simpati. Menjelang tahun baru 2025, panggung politik Indonesia kembali diramaikan oleh isu kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12%. Kebijakan ini, yang seharusnya murni menjadi urusan fiskal, berubah menjadi ajang saling tuding antara para elit politik. Di satu sisi, relawan pro-Jokowi, Projo, dan Partai Gerindra menuding PDIP sebagai biang keladi kebijakan ini. Di sisi lain, PDIP bertahan dengan narasi bahwa keputusan itu adalah warisan pemerintah sebelumnya. Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, dengan tegas menuding PDIP lempar batu sembunyi tangan. Dalam pernyataan yang tajam seperti bilah pedang, ia mengingatkan publik bahwa PDIP adalah penguasa parlemen ketika RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP, disahkan pada 2021. Bagaimana mungkin sekarang mereka berakting seolah-olah tidak tahu menahu, bahkan menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo? Sindir Freddy,
seperti menyentil luka lama yang belum sepenuhnya kering. Tak hanya Projo, fraksi Gerindra juga ikut menambah nyala api kontroversi ini. Bahtera Banong, anggota DPR dari Partai Gerindra, menuding PDIP berusaha mencuci tangan atas keputusan yang mereka ambil di masa lalu. Ia bahkan mengingatkan bahwa Ketua Panitia Kerja, Panja, saat pembahasan kenaikan PPN adalah Dolvie Othniel, seorang politisi PDIP. Apa ini namanya kalau bukan politik cari simpati? Mereka lupa bahwa dokumen-dokumen parlemen mencatat siapa saja yang terlibat, kata Bahtera, seakan mengajak publik untuk membuka kembali lembaran sejarah legislasi. Namun, PDIP dengan sigap membangun benteng pembelaan. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN bukanlah inisiatif fraksinya. Dalam nada diplomatis, ia menjelaskan bahwa rancangan kenaikan tarif itu adalah bagian dari usulan pemerintah Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Kami hanya menjalankan peran sebagai panitia kerja. Kalau sekarang banyak pihak mengkritik, itu seharusnya diarahkan kepada kondisi yang berubah, bukan kepada PDIP, ujar Dedi, seperti mengalihkan cahaya sorotan dari partainya. Dedi juga mencoba menyentuh hati publik dengan menyebut bahwa PDIP kini meminta kajian ulang atas kenaikan PPN, bukan untuk menyalahkan pemerintahan Prabowo, melainkan untuk melindungi rakyat dari dampak buruk. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk situasi ekonomi. Jika pemerintah yakin kenaikan ini tidak akan membebani rakyat, silakan lanjutkan. Kami hanya mengingatkan, katanya, seperti menyulam empati dalam retorika politik. Namun, kritik terhadap PDIP tak hanya datang dari lawan politik. Pengamat menilai sikap PDIP yang kini mempertanyakan kebijakan PPN 12% justru mencerminkan inkonsistensi. Ini seperti menonton seseorang yang membantu menyalakan api, lalu lari memanggil pemadam kebakaran. Tindakan mereka ambigu, antara bertanggung jawab atau bermain aman, ujar Danu Hermawan, analis politik dari Lembaga Independen Pilar Nusantara. Di sisi lain, rakyat hanya bisa menyaksikan polemik ini dengan perasaan getir. Bagi sebagian besar masyarakat, kenaikan PPN adalah ancaman langsung terhadap daya beli yang sudah tergerus oleh inflasi dan badai PHK. Pertanyaan besar yang terus bergema di benak publik adalah, siapa sebenarnya yang memikirkan nasib mereka? Apakah para elit sibuk berdebat demi rakyat, atau sekadar memainkan babak baru dalam drama politik yang tak pernah berakhir? Seperti angin yang berhembus di tengah bara, isu kenaikan PPN 12% ini terus memicu riak di panggung politik nasional. Satu hal yang pasti, di balik retorika dan drama ini, rakyatlah yang akan merasakan dampaknya. Apakah sebagai penonton pasif atau korban nyata dari kebijakan yang diperebutkan? Waktu akan menjadi hakim yang tak bisa diajak berkompromi, mengungkap siapa yang sebenarnya memegang kunci kepentingan publik. Saatnya PDIP berhenti bermain drama, rakyat butuh kejujuran. PDIP, mari berhenti sejenak dari panggung drama politik ini dan renungkan, apa yang sebenarnya Anda perjuangkan? Jika benar Anda mengaku sebagai partai yang peduli pada rakyat, maka hentikan retorika yang membingungkan publik. Faktanya jelas, keputusan menaikkan PPN menjadi 12% adalah hasil kesepakatan bersama di DPR, dan sebagai partai dengan suara terbesar, Anda memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan itu. Rakyat bukan penonton bodoh. Mereka tahu bahwa kebijakan ini lahir dari tangan-tangan yang kini sibuk saling tunjuk. Berhenti membingkai cerita seolah pemerintahan saat ini adalah dalang dari semua masalah, sementara Anda lupa bahwa jejak tangan Anda sendiri masih tertinggal di dokumen keputusan. Masyarakat saat ini menghadapi realitas pahit, daya beli yang melemah, lapangan kerja yang menyusut, dan ketidakpastian ekonomi. Yang mereka butuhkan adalah kejujuran dan solusi nyata, bukan sandiwara politik yang semakin menjauhkan mereka dari keadilan. PDIP, Anda memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki keadaan. Akui kesalahan jika ada, ajukan revisi jika diperlukan, dan gunakan kekuatan Anda di parlemen untuk melindungi kepentingan rakyat. Jangan lagi bermain-main dengan narasi yang hanya memperkeruh suasana. Jika Anda terus memilih jalan ini, jangan salahkan jika kepercayaan rakyat kepada Anda perlahan terkikis. Kepada masyarakat, pahamilah bahwa keputusan ini bukan hasil kerja satu orang atau satu pemerintahan.
Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk PDIP sebagai partai mayoritas kala itu. Jangan biarkan Anda terperdaya oleh narasi yang tidak utuh. Tuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari mereka yang Anda pilih untuk mewakili suara Anda. Ingat, keadilan dan kebenaran tidak lahir dari drama politik, tetapi dari keberanian untuk berkata jujur dan bertindak benar. Mari bersama-sama meminta mereka yang di atas untuk berhenti bermain peran dan mulai menjalankan tanggung jawab mereka. Rakyat sudah cukup menderita, jangan tambahkan beban mereka dengan kebohongan. Polemik PPN 12% dan tanggung jawab PDIP di tengah sorotan publik. Polemik kenaikan PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 2025 telah memicu perdebatan sengit di ranah politik. Projo dan Gerindra menuding PDIP, partai mayoritas di DPR, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, pada 2021, di mana kebijakan ini pertama kali diatur. Kritik tajam diarahkan kepada PDIP, yang dianggap lempar batu sembunyi tangan dengan mencoba memojokkan pemerintahan Prabowo atas penerapan kebijakan tersebut. Sebaliknya, PDIP berdalih bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Jokowi saat itu, sementara mereka hanya menjalankan peran legislatif. Pembelaan ini menuai kritik, mengingat dominasi suara PDIP di parlemen dan keterlibatan kader mereka sebagai ketua panja pembahasan kebijakan. Sorotan juga muncul terhadap sikap PDIP yang meminta kajian ulang atas kebijakan tersebut, yang dianggap sebagai langkah ambigu antara bertanggung jawab atau bermain aman. Dalam diskusi ini, PDIP diingatkan untuk berhenti memainkan drama politik dan mulai bertindak jujur dengan mengakui peran mereka dalam kebijakan tersebut. Publik pun diimbau untuk memahami bahwa kenaikan PPN adalah hasil keputusan bersama DPR, bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintahan saat ini. Di tengah situasi ini, transparansi dan komitmen nyata dari para elit politik menjadi harapan utama masyarakat yang telah lama menjadi korban dampak kebijakan ekonomi.